materi ini adalah materi terakhir di semester 1. Nah, kita hari ini belajar namanya materinya adalah penyepuhan. Pernah dengar? Kalau belum, nanti kita simak dulu. Tahu udah apa yang dimaksud dengan penyepuhan. Sekarang keluarkan HP-nya. Bergabung di background. Atau nama dulunya adalah fisis. Sekarang gabung. Gak ada paket, tuh pakai sinyalin. Jadi straight. Nanti tidak perlu jalan ya. Coba lihat ke depan. Ini kita mau nyapu cincin ya teman-teman. Nah, ini kita mau nyapu cincin ya teman-teman. Awalnya kita nyalakan apertor dulu. Kalau sudah kita nyalakan, langsung kita ambil cincin yang sudah kita cuci tadi. Lalu kita buat dan kering. Kalau udah kering, kita langsung masukin saja ke dalam air sepuh yang sudah kita panaskan tadi. Sambil dikunyah-kunyahkan supaya emasnya itu menempel ke dalam cincin yang mau kita sepuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya teman-teman. Sambil kita goyangkan, sambil kita lihat kalau kira-kira emasnya sudah bagus dan bersih, langsung bisa kita angkat. Ini kita mau nyapu cincin ya teman-teman. Ini pertanyaannya. Ini adalah cincin yang sudah memudar. Yang ini dilapisi lagi dengan emas. Bagaimana cara kerjanya? Yang tadi gimana? Diapain namanya itu? Disepuh. Pakai proses apa? Penyepuhan. Gimana caranya? Ya. Berarti cincin yang tadi emas apa enggak? Bukan emas. Berarti selain emas, apa contoh logam yang digunakan untuk cincin selain emas? Besi, aluminium, baja, cincin baja, perak, bisa, tembaga. Ya banyak itu tembaga ya. Nah itu tembaga itu sendiri mungkin sudah agak kuning, tapi tidak seperti emas. Nah dilapisi dia. Sehingga kamu orang pakai perhiasan besar-besar itu belum tentu itu adalah emas. Bagus nggak? Mirip nggak? Merasa kalau ibu sendiri ya memakai perhiasan tidak dari emas itu ada keuntungan tersendiri. Yang pertama, merasa aman. Benar nggak? Tidak takut hilang kan? Karena rasa aman. Kedua, murah, terjangkau, tidak perlu sampai kita terlibat pinjol ya. Tidak sampai nanti ada hutang-hutang online. Itu Bali sangat meresahkan terkait dengan hutang online. Jangan nanti kalau teman karena kita ingin bergaya kita sampai terjerat hutang online. Hindari itu. Karena hutang online itu sistemnya seperti pernah dengar nikel dalam bahasa Bali. Sangkep dibayar, tedun nikel ya kan? Pernah dengar? Apa artinya? Iya.
utannya jadi 2 kali lipat, gitu ya. Pinjol itu seperti itu mainannya, lah bayar berlipat-lipat jadinya utangnya. Jadi kalau ingin gaya tidak ada salahnya juga kita pakai perhiasan yang dilapisi dengan emas, terutama yang alergi. Kalau ibu alergi, jadi harus kalau mau yang asli, kalau punya ya uang, kalau nggak punya uang ya yang cari yang lapis emas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis sel elektrolisis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat hari ini kita selesai sampai penerapan, karena pertemuan terakhir ya. Harus selesai, siap? Ya. Oke, kita dulu. Satu orang menjawab korosi. Siapa ini? Kenapa menjawab korosi? Oh, nah, berarti tahu kenapa jawabannya salah? Nah, oke. Korosi itu artinya perkaratan. Sebenarnya ada sih hubungannya, cuman proses perkaratan itu berlangsung spontan, jadi tidak membutuhkan energi listrik. Bisa dipahami tuh? Oke. Pembakaran, apakah membutuhkan energi listrik? Elektrokimia, apakah membutuhkan energi listrik? Tidak selalu jawabannya ya. Karena elektrokimia ada 2, sel volta sama sel elektrolisis. Yang sel elektrolisisnya baru yang memerlukan energi listrik. Bisa dipahami? Hitung ya? Hitung. Mulai dari Yudi 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nah, silakan kita kelompok 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian akan bertindak sebagai konsultan kimia namanya. Ada 6 kartu. Satu, 2, 3, 4, 5,
16. Coba dibaca dulu kasusnya dalam kelompoknya. Satu orang membacain untuk temannya. Sudah dibaca kasusnya? Ibu belum tanya dulu kasusnya apa gitu ya. Kasusnya kan berbeda-beda setiap kelompok. Nah sekarang setiap kelompok harus melihat benda apa sih yang kamu lapisi. Kalau di kelompok satu benda apa? Besi berupa apa? Kunci besi. Kalau di kelompok dua? Cincin apa? Cincin apa? Cincin lapis perak apa? Cincin apa? Cincin tembaga. Ibu tanya, logam yang mau dilapisi ya? Cincin tembaga. Di sini? Oke, yang di sini? Sendok dan garpu besi. Sendok dan garpu besi. Di sebelah sini? Gelang tembaga. Gelang di pintu dari tembaga. Berapa orang yang logam lapisnya adalah emas? Berapa kelompok yang logam lapisnya adalah emas? Angkat tangannya. Emas. Siapa lagi yang lapis emas? Cincin lapis emas. Lapis emas. Nah, berarti kelompok 2 mirip dengan kelompok 6. Kelompok 5. Oke. Sudah, next. Coba lihat ke depan. Jangan lihat ke depan, di HP juga udah ada kan. Oke. Ibu tanya dulu ke depan. Perhatian ke depan dulu. Logam apa yang disepuh di gambar yang di layar? Logam apa? Tembaga. Logam yang akan disepuh adalah tembaga. Ditaruh di mana? Di katoda. Silakan diingat atau mau dicatat. Logam yang akan disepuh taruh di katoda. Oke. Kemudian disepuh pakai apa ini? Emas. Emasnya ditaruh di anoda. Jelas? Oke, kemudian larutannya, larutan apa yang dipakai? AuCl3. Berarti AuCl3 ada tembaganya apa ada emasnya? Emas. Berarti ada yang disepuh, ada penyempuh. Penyempuh apa yang disepuh? Penyempuh. Berarti larutannya harus mengandung logam penyempuh. Itu siapa yang di anoda, siapa yang di katoda, kemudian larutan apa yang digunakan, bagaimana karena D1 itu akan digunakan untuk memecahkan 6 kasus yang kalian miliki. Bisa? Ada bayangan? Ayo kerja dalam kelompok. Silakan mulai dibuat. Dikasih kabel ya. Ngerti nggak dikasih kabel? Oh iya. Jangan gua nama 2 elektron.
Cilit. Sih, ya lapis sih kunci. Begini. Mana ada kunci ya di sini. Nah, kotak tadi. Isi keterangannya. Tapi tinggal ini Keren kan gede nang mas batangan nah keren Ini dua sudah bisa ngajakin kayaknya. foto sejak itu. Iya, sih. Itu. Agitus tambah elektron menjadi Agi. Oke, sekarang kita sudah semua kan? Sekarang kita masuk ke sistem yang namanya gallery walk. Gallery walk itu kalian memajang hasilnya di dinding. Pajang di dinding. Di dinding mana mau dipajang? Di belakang aja ya. Ada yang di depan, dinding sini 1, 2, 3 di situ, baca itu ya, 4, 5, 6, ya. Nanti jelasin. Melapisi ini melapisi di kamera ZR nih bahkan rumusnya ya tetap paman ZR panggilan tadi ZR 12 dapat 2 elektron panggilan ke 12 menit bisa digunakan untuk
Sama, Mas. Halo. Tadi sudah berkeliling. Apa sih persamaan rancangan antara kelompok 2 dengan kelompok 5? Yang selalu sama, kelompok 1 sama, kelompok 2 sama, 3 sama, 4 sama, 5 sama, 6 sama. Apa? Betul, Sri. Benda yang dilapisi selalu di anoda. Lagi persamaan keduanya. Benda yang melapisi selalu di anoda. Soal yang ketiga. Oke, kalau mau menghitung cara yang terlibat selalu sama-sama katanya menggunakan hukum Faraday 1. Untuk melapisi. Oke, jadi hari ini kamu belajar apa? Penyebutan. Penyebutan itu apa? Lapisan. Suatu logam dengan logam lain. Kemudian apa lagi? Ya. Apa yang mempengaruhi ketebalan lapisan? Pasal? Waktu. Apa lagi? Arus yang dipergunakan. Waktu dan arus yang dipergunakan. Kalau pakai baterai seperti tadi, itu sebenarnya harusnya sama ya. Kalau mau arusnya berbeda, kamu harus pakai sumber arus. Freestyle. Kita lanjut soalnya. Semangatnya ini, terus akhir. Udah untuk hari ini. Sekarang kita balik lagi.
kehidupan nyata ya. Kamu kira-kira apa pelajaran yang kamu peroleh dari ini yang bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata? Kamu kan kemungkinan tidak akan menerapkan elektrolisis ya. Ada yang ingin berprofesi jadi tukang sepuh tiba-tiba? Bisa jadi ya. Suatu hari kita karena ngetrend banget perhiasan jadi tukang sepuh. Prinsipnya kau udah tahu ya. Oke. Gampang tuh kayak orang di pasar tadi waktu video yang awal tuh ya. Apakah hanya cincin yang bisa disepuh? Jam tangan juga bisa ya. Dan sebagainya. Nah kemudian keseharian dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa yang bisa kita terapkan ini ke depannya? Apa kira-kira? Kalau kalian beli perhiasan, lu apa